kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa kekuatanku channel pada hari ini Senin 4 Desember 2023. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 11. Renungan bersama dengan saya Suster Maria Oliva PRR dan doa akan bersama dengan Suster Maria Stefanita PRR. Marilah Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudari yang terkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memulai dengan doa dan permenungan kita pada siang hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah Kau perbarui hati seluruh umat-Mu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, syukur dan terima kasih kembali kami haturkan kepadamu untuk berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan bagi kami untuk kami nikmati. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah membangunkan kami serta memberikan kami hari baru dan nafas hidup baru bagi kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu senantiasa membuka hati untuk meresapi sabda-Mu yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi kami. Berkat-Mu juga untuk segala usaha dan karya kami dalam seluruh hari ini. Nama-Mu senantiasa kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 11. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan,
dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi, dan "Datang," maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, salam jumpa bersama dengan saya. Bacaan yang barusan kita dengar mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira yang datang memohon kepadanya. Katanya, "Tuan, hambaku sangat menderita karena sakit lumpuh." Lalu Yesus berkata, "Aku akan datang untuk menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata, "Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudari yang terkasih, iman perwira Romawi itu melampaui iman yang dilihat Yesus di kalangan orang-orang Yahudi, karena ia memiliki pengharapan dan kasih kepada orang lain, teristimewa terlebih dahulu mengakui ketidaklayakannya untuk menerima kedatangan Tuhan di rumahnya. Dan ia pun percaya bahwa dengan ucapan Yesus, walaupun hanya sepatah kata saja, hambanya akan sembuh. Nah, Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan hidup harian kita? Apakah kita masih memiliki iman, pengharapan, dan kasih terhadap sesama, teristimewa dalam menghadapi situasi sulit? Masihkah kita beriman bahwa dengan karya Tuhan kita dimampukan untuk kuat dan bertahan? Ataukah iman kita goyah? Masihkah kita memiliki harapan bahwa dengan melalui masa-masa sulit itu kita akan mengalami kebangkitan atau berubah dan menjadi lebih baik? Masihkah kita mempunyai belas kasih akan sesama kita yang menderita dan membutuhkan perhatian kita, atau kita mengedepankan ego kita? Semoga iman perwira Romawi ini menggugah hati kita untuk tetap beriman dalam situasi sulit, berpengharapan akan karya Allah, dan memiliki kasih yang tak terbatas untuk sesama kita yang menderita. Amin. Mari kita panjatkan doa dan permohonan kita ke hadirat Tuhan. Bagi perdamaian dunia, ya Bapa, di hadapan-Mu kami menghantar seluruh negara-negara yang sedang berperang, terutama kami mendoakan negara Israel dan Palestina yang sampai saat ini masih berperang. Anugerahkanlah belas kasih-Mu kepada kedua negara ini, dan berikanlah solusi terbaik kepada kedua pemimpin
agar rakyat kecil pun dapat mengalami ketenangan, ketentraman, dan damai dari kedua negara ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Bapa, anugerahkanlah rahmat, kekuatan, dan harapan akan kesembuhan bagi sanak keluarga, sahabat, kenalan, dan semua orang yang sedang sakit, agar mereka boleh memperoleh kekuatan daripadamu, dan mampukanlah mereka untuk menyatukan segala penderitaan mereka bersama penderitaanmu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, ya Bapa, anugerahkanlah ketekunan dan kekuatan bagi mereka yang masih menganggur atau yang masih mencari pekerjaan, agar mereka pun dapat menemukan jalan keluar serta pekerjaan yang layak sesuai kemampuan bakat mereka masing-masing, sehingga mereka mampu menghidupi seluruh nafkah keluarga mereka dengan baik pula. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan intensi secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan melalui tumpangan tangan imam. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat saudara-saudara yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Kita akan jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.